pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Banyak yang mungkin bertanya-tanya apakah orang buta bisa bermimpi? Jawabannya adalah ya, orang buta juga bermimpi. Namun proses dan isi mimpi mereka bisa berbeda tergantung pada kapan mereka kehilangan penglihatan. Mari kita telusuri lebih dalam tentang bagaimana orang buta bermimpi dan apa yang mereka mimpikan. Faktanya orang buta memang bisa bermimpi. Namun, pengalaman mimpi mereka sangat bergantung pada apakah mereka buta sejak lahir atau kehilangan penglihatan setelah mereka mampu melihat. Orang buta yang pernah melihat sebelum kehilangan penglihatan cenderung memiliki mimpi yang mirip dengan orang awas. Mereka dapat melihat gambar, warna, dan wajah dalam mimpi mereka. Karena otak mereka sudah memiliki memori visual dari saat mereka masih bisa melihat. Namun, orang yang buta sejak lahir biasanya tidak memiliki komponen visual dalam mimpi mereka. Mereka lebih sering mengalami mimpi yang melibatkan indera lain seperti suara, sentuhan, rasa, dan bau. Dalam wawancaranya, Dr. Iqbal selaku dokter spesialis neurologi menuturkan bahwa bagi mereka yang buta sejak lahir, mimpi adalah pengalaman multi indera yang melibatkan elemen-elemen seperti suara, sentuhan, dan aroma. Ini adalah karena otak mereka tidak memiliki memori visual untuk ditarik dalam mimpi mereka. Sebaliknya, otak mereka menggunakan informasi dari indera yang mereka miliki. Ketika bermimpi, biasanya mereka tidak melihat gambar seperti yang mungkin kita lakukan. Sebaliknya, mereka mendengar suara, merasakan sentuhan, dan mencium aroma. Misalnya mereka bisa bermimpi sedang berada di taman dan mencium wangi bunga, atau mendengar kicauan burung. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun orang buta mungkin tidak memiliki komponen visual dalam mimpi mereka, otak mereka tetap sangat aktif dan kreatif dalam membangun pengalaman mimpi yang kaya dan kompleks. Mimpi-mimpi ini bisa sama emosional dan mendalamnya dengan mimpi orang awas. Meskipun orang buta mungkin tidak melihat dalam mimpi mereka, mereka tetap mengalami mimpi yang kaya dan bermakna. Mimpi mereka dipenuhi dengan suara, sentuhan, dan perasaan yang sama nyata dan pentingnya dengan mimpi yang kita alami. Kalau orang buta kan yang bermasalah matanya, sedangkan bermimpi itu hasil kerja otak. Nah, jadi kita punya dua belahan otak, ada otak sebelah kiri dan ada otak sebelah kanan. Otak sebelah kanan itulah sebetulnya tempatnya imajinasi. Nah, kau bisa mengimajinasikan sesuatu yang belum pernah kau lihat. Tapi nanti hasil imajinasimu itu akan pasti berbeda dengan orang yang pernah melihat. Jadi orang yang buta pun saya pikir bisa berimajinasi. Tapi mungkin konten imajinasinya akan berbeda dengan orang yang tidak buta. Dan tentu juga berbeda orang buta sejak lahir dengan orang yang pernah melihat kemudian dia buta. Kalau dia pernah melihat berarti informasinya sudah masuk di otaknya. Sehingga dia bisa berimajinasi sesuai dengan apa yang sudah ada di otak. Yang jadi problem memang kalau misalnya orang yang buta dari sejak lahir, berarti dia tidak pernah melihat dunia ini seperti apa. Tapi mungkin dia akan meng-create sendiri imajinasinya sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Tapi ingat, informasi yang masuk ke otak tidak hanya melalui mata, bisa juga lewat telinga, bisa lewat perasaan, pengecapan, penciuman. Jadi mungkin dia kombinasi dengan apa yang didengarkan, dengan apa yang dikecapkan atau dihidup, kemudian dia imajinasikan. Tapi tentu mungkin konten imajinasinya bisa berbeda. Nah itu. Jadi mungkin di situ letak perbedaannya. Tapi imajinasi itu atau mimpi itu kan bedanya hanya kalau kita lakukan membayangkan sesuatu pada saat tidak tidur itu namanya imajinasi. Tapi kalau pada saat tidur namanya mimpi. Nah, jadi orang buta pun saya pikir bisa bermimpi. Tapi mimpi itu ada rahasia besar yang belum bisa diungkapkan. Karena mimpi dalam aspek neurologi beda lagi mimpi dalam aspek spiritual. Nah, itu lagi. Kau punya dua mata, ada mata lahiriamu, ada mata batinmu. Malah orang yang buta itu lebih tajam penglihatan mata batinnya daripada mata lahirnya. Mungkin yang kau bisa lihat, yang tidak kau bisa lihat sama orang buta. Nah, tergantung bagaimana kondisi spiritualnya.
Nah itu, jadi mimpi bisa yang sebenarnya bisa dalam bentuk metafora, tapi hati-hati dengan mimpi. Mimpi itu bukan hanya sekedar bunga tidur. Nah, mimpi itu hasil kerja otak sebelah kanan. Nanti coba rasakan pada saat bangun tidur, coba nanti mimpimu itu apa? Bisa ingat tidak mimpinya tadi malam? Bisa dibagi lagi. Mimpinya itu berwarna atau masih hitam putih. Mimpimu tadi malam itu ada, tapi kau masih belum ingat sempurna. Tapi ada mimpi di mana dia berwarna dan kau bisa ingat secara detail dia punya mimpi. Itu tanda bahwa kau punya otak kanan sudah berkembang dengan bagus. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mimpi orang buta terbentuk dan apa yang mereka rasakan, kita dapat lebih menghargai keragaman pengalaman manusia. Mimpi, bagaimanapun bentuknya, tetap menjadi jendela ke dunia bawah sadar yang mengungkapkan banyak hal tentang siapa kita sebenarnya. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Indonesia Emas 2045, visi besar yang diharapkan membawa Indonesia menjadi negara perekonomian terkuat di dunia. Justru kini menghadapi tantangan serius. Meski target ini dirancangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, faktanya masih banyak generasi Z yang menghadapi pengangguran. Visi Indonesia Emas 2045 merencanakan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global dengan pendapatan tinggi dan masyarakat yang sejahtera. Namun, bayangan cerah ini terancam oleh tingginya tingkat pengangguran, terutama di kalangan generasi Z, kelompok yang diharapkan menjadi inovasi Indonesia di masa depan. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan hampir 10 juta penduduk generasi Z usia 15 hingga 24 tahun menganggur atau tanpa kegiatan. Fenomena ini menjadi ancaman bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Generasi Z adalah mereka yang lahir rentan tahun 1997 hingga 2012. Dosen Ekonomi dan Bisnis Unhas, Andi Nurbau Masepe mengatakan, faktor tingginya pengangguran adalah adanya beberapa perusahaan yang melakukan PHK, terutama saat COVID-19. Terlebih lagi, perekonomian Indonesia saat ini mengalami penurunan, dampak perang, dan juga inflasi. Akibatnya, tidak sedikit orang berani membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga generasi Z harus bersaing dengan pencari kerja senior yang sudah terkena PHK. Sementara industri membutuhkan pekerja yang telah berpengalaman. Selain itu, pengurus CBAS ini juga menambahkan, pengangguran juga disebabkan adanya perubahan keterampilan baru di tengah perkembangan teknologi AI yang menggantikan sejumlah pekerjaan. Banyak generasi Z ini yang menganggur. Yang pertama, terus terang juga memang setelah pandemi ini, industri, terutama industri yang bersifat dengan padat modal atau kita sebut padat karya itu banyak memphk karyawannya. Kenapa? Karena secara global kondisi ekonomi kita, karena saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, secara global perkembangan ekonomi global kita ini sedang tidak baik. Dalam arti lagi down, lagi turun. Salah satu dua penyebabnya yang Anda sering dengar adalah perang, ya, adanya perang. Kemudian yang kedua adalah inflasi. Inflasi global itu terus terang mempengaruhi. Nah, karena ini kondisi global menurun, tentu niat orang untuk berinvestasi juga hati-hati, tidak sembarang membuka pabrik, tidak sembarang membuka perusahaan. Nah, karena sedikit, otomatis karyawan ataupun pegawai itu juga kan mereka untuk membuka lapangan pekerjaan juga sedikit. Itu yang pertama. Karena kondisi ekonomi sedang turun. Nah, yang kedua, terakhir, persoalan perubahan tren perekonomian. Adanya teknologi, ya, dalam hal ini misalnya teknologi IT, itu merubah skill-skill baru. Yang dulunya bisa dikerja 10 orang, tapi dengan adanya IT, dia tinggal 1 orang. Otomatis kan juga ada perubahan. Nah, dan 1 orang ini ada skill baru yang dia butuhkan, yang dulu 10 orang itu
punya skill seperti ini, tapi dengan satu orang ini ada skill baru, tapi dia bisa menghandle 10 orang pekerjaan itu sekaligus. Nah, itu yang menjadi permasalahan dari Gen Z sekarang, kenapa banyak yang menganggur ya. Sementara menurutnya, pendidikan saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan pasar kerja. Banyak lulusan yang belum memiliki keterampilan baru yang dibutuhkan industri. Meski di tengah tantangan industri generasi Z, Andi Nur melihat ada peluang apalagi dengan perkembangan teknologi. Generasi Z, terutama mahasiswa, bisa mempelajari keterampilan baru, mengikuti kursus, dan magang di industri. Peluang itu tergantung dari pola pikir tanpa mengharapkan sepenuhnya kepada pemerintah. Dirinya menyayangkan masih banyak pola pikir seseorang mencari kerja sebatas lingkungan tinggalnya. Ia mencontohkan pada keterampilan data analis misalnya. Jika seseorang mencoba magang online dengan perusahaan asing, bisa dengan bayaran yang lebih tinggi. Peluang lain seperti konten kreator, data science, dan desain. Peluang ini bisa mengurangi tingkat pengangguran jika generasi Z menguasai keterampilan tersebut. Zulkarnain, Nurinur Hayati, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Putri Najwa, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.